Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sahabat ODB, ayat temas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-24. Kenakanlah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Judul renungan kali ini, perubahan hidup. Sahabat ODB, Stephen tumbuh besar di kawasan timur kota London yang keras dan sudah terlibat dalam tindak kejahatan di usia 10 tahun. Ia berkata, semua orang di sini menjual narkoba, merampok, dan menipu. Lama-lama kita akan terpengaruh dan melakukan hal yang sama. Itulah jalan hidup semua orang. Namun saat berusia 20 tahun, ia memimpikan sesuatu yang mengubah hidupnya. Saya mendengar Tuhan berkata, Stephen, kamu akan masuk penjara karena membunuh. Mimpi yang sangat jelas itu menjadi peringatan baginya. Maka ia pun berpaling kepada Allah dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dan Roh Kudus berkarya mengubah hidupnya. Stephen lalu mendirikan lembaga yang mengajarkan kepada anak-anak yang tinggal di daerah kumuh nilai-nilai seperti disiplin, moralitas, dan sikap saling menghormati lewat olahraga. Ia berdoa bersama dan melatih anak-anak itu. Baginya, Allah adalah alasan utama dari keberhasilan yang disaksikannya. Saya mencoba membangun kembali impian yang salah arah, katanya. Seperti Stephen mengikuti kehendak Allah dan meninggalkan masa lalu, berarti mengikuti seruan Paulus kepada jemaat di Efesus untuk mengenakan gaya hidup yang baru. Walaupun kehidupan kita yang lama telah dirusakkan oleh nafsunya yang menyesatkan, setiap hari kita berusaha mengenakan manusia baru yang diciptakan untuk menyerupai Allah. Sebagai orang percaya, kita menjalani proses itu terus-menerus, sambil memohon kepada Allah melalui Roh Kudus untuk menjadikan kita semakin serupa dengannya. Stephen berkata, iman adalah dasar penting yang mengubah hidup saya. Apakah hal itu juga terjadi pada Anda? Sahabat ODB, ketika Anda melihat hidup Anda kembali, momen apa yang mendorong terjadinya perubahan? Perubahan jangka panjang apa yang telah terjadi? Tuhan Yesus, Engkau hidup dan terus berkarya di dunia serta dalam hidupku. Tolonglah aku agar hari demi hari aku semakin menyerupai Engkau, sementara aku menanggalkan kehidupanku yang dahulu. Diberkati dengan renungan ini, bagikan renungan ini agar semakin banyak yang diberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.